Korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas IW alias Agus semakin bertambah. Total korban yang sudah melapor polisi dan sudah melaporkan diri sebagai korban ke Komisi Disabilitas Daerah sudah berjumlah 13 orang. Korban dugaan pelecehan seksual oleh tersangka IW penyandang disabilitas bertambah menjadi 10 orang. 3 korban telah melapor secara resmi hari ini ke kepolisian dan sisa korban lainnya telah melapor ke Komisi Disabilitas Daerah atau KDD. Sehingga total jumlah korban yang telah melapor menjadi 13 orang. Agus sekarang kan berkasnya sudah di tahap pertama. Tahap pertama. Iya, P19 kan ya Pak? Udah pemeriksaan, berarti kan udah diperiksa sebagai tersangka. Dan statusnya Agus sekarang kan tahanan kota. Tahanan rumah. Tahanan rumah ya. Tahanan rumah. Sampai tanggal berapa Pak? Habis hari ini. Hari kita ini? perpanjang. Akan diperpanjang. Kita tinggal tunggu kejaksaan berarti Pak ya? Hah? Tinggal tunggu dari kejaksaan. Kita udah koordinasi terus dengan penyidik jaksaannya, yang mudah-mudahan kita penuhin apa yang menjadi petunjuk jaksa, termasuk mungkin kita lengkapi pendukung lain. Insya Allah kita sesuai dengan koridor yang ada. Sejauh ini sudah berapa laporan yang masuk Pak? Ya, kalau laporan secara resminya tidak ada, belum. Tetapi yang sudah kita lakukan pemeriksaan itu tadi yang saya sampaikan 2. Tetapi yang kalau memang ada informasi yang lain, itu melalui Komisi Disabilitas mungkin yang akan mengaturnya. Sementara itu tersangka IW bersikeras tidak bersalah. Pemuda berusia 22 tahun itu meminta dukungan semua pihak agar mendapatkan keadilan. IW berharap mendapat pembelaan hukum yang adil sehingga hak-haknya sebagai manusia dapat terpenuhi. Semua di sini ada masyarakat atau semuanya pas mengkorban atau kekerasan seksual, itu kan kekerasan itu terus terang kekerasan fisik ataupun ancaman yang seperti apa yang saya gunakan. Kekerasan apakah saya bawa pisau, apakah saya bawa senjata, apakah apa gitu. Saya hanya minta tolong diantar ke kampus, sudah cukup itu aja. Kenapa sampai kayak gini gitu? Benar Bu, saya tahu saya salah lemah, orang tua saya lemah, tapi jangan pernah menginjak-injak sama orang keluarga saya itu. Lebih baik saya mati daripada saya melihat keluarga saya diginiin Bu. Capek saya kayak gini. Terus terang saya di kamar hanya diam berdoa terus, berdoa diberikan kekuatan. IW sudah hampir 20 hari menyandang status tahanan rumah. Penahanannya akan diperpanjang untuk kepentingan penyidikan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Ade Latifah Fitri, pendamping korban dugaan pelecehan seksual oleh tersangka IWAS penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengungkapkan modus pelaku mengintimidasi korban dan membeberkan kondisi korban yang trauma akibat peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Berikut cuplikan keterangan dari pendamping korban di program Apa Kabar Indonesia Malam. Bagian belakang Taman Udayana, di situ korban kemudian diberitahu oleh si pelaku bahwa kamu sekarang sudah terikat dengan saya karena saya sudah mengetahui seluk-beluk tentang kamu, saya sudah mengetahui hidup kamu, saya sudah mengetahui semua masalah kamu. Jadi si pelaku ada statement seperti itu. Kemudian si pelaku juga mengatakan kamu harus mandi bersih, kamu harus membersihkan diri kamu dari dosa-dosa masa lalu bersama saya. Begitu. Jadi kemudian si korban menolak maksudnya. Korban di situ menolak. Korban mengatakan bahwa saya sedang berpuasa dan urusan taubat saya bisa taubat sendiri. Saya tidak mau mandi bersih dengan kamu seperti itu. Nah, pada saat korban menolak seperti itu, si pelaku ini kemudian mengancam korban dengan mengatakan bahwa kalau kamu tidak mau mengikuti permintaan saya, maka saya akan membongkar semua hal yang saya tahu tentang aib-aib kamu kepada orang tua kamu. Pelaku yang mengatakan bahwa ancaman tersebut tidak ada, intimidasi itu tidak ada. Pada faktanya kami sudah menghadirkan saksi-saksi termasuk orang dari homestay-nya itu sendiri begitu ya. Jadi pemilik homestay-nya juga sudah menjadi saksi dalam kasus ini. Kemudian kami juga menghadirkan beberapa korban-korban yang juga bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi di mana modus yang mereka dapatkan itu sama seperti si pelapor begitu. Jadi dan tidak hanya sampai di situ, sebenarnya memang di kasus ini hanya ada 3 korban yang terlibat, 1 adalah pelapor, 2 adalah saksi. Tapi kemudian di luar 3 orang ini ada banyak juga
korban-korban yang sudah berhasil kami identifikasi seperti itu, dan itu totalnya juga sudah ada 10 terakhir update sampai hari ini, dan bisa bertambah lagi karena terakhir kami dapatkan ada 3 korban baru juga, dan 3-tiganya adalah usia anak seperti itu, dan kami sedang mencoba untuk tracing bersama teman-teman dari LPA Kota Mataram juga seperti itu. Jadi jika dikatakan bahwa tuduhan apa yang kami lontarkan itu adalah tuduhan-tuduhan palsu, maka ya yang kami bisa katakan adalah kami sudah mendatangkan saksi dari pihak homestay-nya maupun juga dari pihak korban-korban lain yang bersedia menjadi saksi seperti itu. Jadi ketika misalnya kemudian akan dilaporkan untuk pencemaran nama baik, saya juga menjadi bingung nama baik mana kemudian, karena ini juga masalahnya adalah sesuatu yang memang benar-benar terjadi seperti itu. Mbak Ade, bagaimana kondisi korban hingga saat ini? Korban hingga saat ini bukan hanya korban yang melapor ya, tapi juga korban yang menjadi saksi. Itu ketiganya sedang menonaktifkan media sosial karena memang merasa sangat ketakutan hingga saat ini, tidak berani untuk sekedar muncul di media sosial pribadinya saja, tidak berani begitu, apalagi kemudian mau diekspektasikan untuk muncul di media seperti ini ya. Dan korban ketiga-tiganya sedang dalam kondisi yang sangat trauma dan juga menyalahkan diri mereka sendiri karena mereka merasa kenapa orang-orang tidak ada yang percaya sama saya, padahal saya sudah memberikan keterangan sebenar-benarnya gitu. Salah saya di mana sehingga orang-orang tidak percaya sama saya. Jadi trauma itu sedang sangat dirasakan oleh para korban. Dugaan kekerasan seksual yang dilakukan IWAS, pemuda disabilitas asal Mataram, Nusa Tenggara Barat menjadi sorotan di ruang publik. Ahli psikolog forensik Reza Indragiri Amril mengungkapkan orang dengan keterbatasan fisik seperti tunadaksa namun bisa saja melakukan manipulasi psikis pada target. Dan ketika perbuatan seksual antara pelaku dan target yang dimanipulasi secara psikis oleh pelaku non-konsensual ini masuk ranah kekerasan seksual. Berikut cuplikan dialog selengkapnya. Kita bicara tentang disabilitas jenis apa? Kalau kita bicara tentang disabilitas tunadaksa misalnya, ada orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik karena bagian tubuhnya tidak lengkap misalnya, maka sepanjang secara intelektual dia waras, dia mampu membangun sebuah siasat psikologis untuk menaklukkan korbannya, maka betapapun dia tunadaksa, betapapun dia tidak memiliki kelengkapan tubuh yang sempurna, namun dengan mengandalkan kecerdasan yang dia punya, dia sekali lagi akan bisa melakukan siasat psikologis terhadap targetnya. Siasat psikologis itu bisa berupa ancaman, intimidasi, teror, ataupun tekanan-tekanan terhadap psikis target. Tapi ada juga modus yang lain, yaitu berupa grooming behavior. Tipu muslihat, iming-iming hadiah, ajakan pertemanan, tawaran persaudaraan, perlindungan, dan hal-hal yang terkesan positif lainnya. Nah, tadi saya katakan, ketika ada seseorang yang katakanlah memiliki tunadaksa, tubuhnya tidak sempurna secara fisik, namun akal pikirannya berjalan secara baik, sehingga dia bisa melancarkan siasat-siasat psikologis sebagaimana yang saya katakan tadi, maka mungkin saja dia akan bisa memaksa target untuk melakukan perbuatan seksual sebagaimana yang diinginkan oleh si pelaku. Dan kalau kemudian si target tidak ingin adanya kontak seksual itu, tetapi dia sudah termanipulasi secara psikis oleh pelaku, maka ini yang tadi saya sebut sebagai aktivitas seksual yang non-konsensual. Ketika aktivitas seksual dilakukan secara non-konsensual, maka praktis ini merupakan kekerasan seksual. Dan apa penanganan yang sebaiknya diterima oleh korban, Bang Reza? Kalau korban mengalami penderitaan secara multidimensional, ada kesakitan fisik, ada tekanan psikis, ada masalah sosial, maka ilmuwan merekomendasikan secara berurutan yang pertama harus direhabilitasi adalah fisiknya. Pastikan fisiknya pulih terlebih dahulu. Lalu secara berangsur dilakukan rehabilitasi secara psikis. Dan yang ketiga adalah membangun konsep diri yang lurus pada diri korban agar mereka tidak terus-menerus menyikapi diri mereka sebagai mantan korban. Ini diistilahkan sebagai bentuk membangun aktualisasi diri yang baru. 3 tahap itu yang harus dilakukan: intervensi fisik, intervensi psikis, dan juga intervensi sosial.